Cepat lihat angka di atas kepala kalian. Ini apa, Bu? Itu suhu tubuh kalian. Kalau di atas 38 derajat kalian nggak boleh masuk. Selanjutnya Ren, oke suhu kamu 36, silahkan masuk. Untung aja aku selalu sehat. Ampuni saya, Pak. Berani-beraninya kamu melanggar, suhu kamu di atas 38, cepat ikut saya ke kantor. Siska kemana ya? Udah 3 hari nggak kelihatan. Kayaknya dia dibunuh karena suhunya di atas 38. Serem banget. Astaga, suhu tubuh aku 40 hari ini. Ma, aku nggak bisa pergi ke sekolah. Enak aja kamu mau bolos. SPP sekolahmu mahal. Mama nggak mau rugi. Cepet berangkat. Tapi Ma, kalau aku ketangkep, aku bakal... Udah nggak usah takut. Tinggal tempel es batu aja di jidatmu biar dingin. Selanjutnya Ren. Kamu panas tinggi, Ren. Iya, Bu. Pulangin aku aja, Bu. Enak aja pulang. Sekarang kamu ikut ibu ke kantor. Bu, saya nggak mau meninggoy. Siapa bilang kamu bakal meninggoy? Yang suhunya di atas 38 bakal diajak liburan ke Jepang karena di sana lagi musim dingin. Biar suhu kalian rendah. Selama 24 jam papa mama bakal jawab iya atau enggak. Ya mending iyalah biar semua yang aku mau dikabulin. Ma, aku mau bolos sekolah ya. Iya, Nak. Pak, aku mau minta uang 1 juta dong. Iya nak. Halo? Halo, Ren, sepupuku yang paling comel. Kamu dan mamamu lagi di rumah nggak? Aku pengen main ke rumahmu nih. Aduh, dia kan sepupu yang paling rese. Nah, si Dina mau main ke rumah, tolong jawab enggak dong. Halo Dina, iya. Oke, Tante, aku OTW ke rumah Tante sekarang. Si Riko ternyata pembunuh berantai ya. Gue liat story lo kemarin. Iya, keluarganya juga mafia. Mulai sekarang lo harus hati-hati Ren, dia pasti ngincer lo karena lo udah ngebongkar semua rahasia dia di publik. Tenang aja, dia nggak tahu kok aku tinggal di mana. Ma, aku pulang. Ren, ada temenmu tuh datang di ruang tamu. Siapa, Ma? Namanya Riko. Hah? Kenapa Mama kasih masuk? Abisnya dia tanya, boleh masuk nggak? Moga hari ini aku punya jatah mendengar 40 menit. Yeay, akhirnya aku punya jatah dengar setelah 12 tahun tuli. Gak sabar pengen ketemu teman-temanku. Itu mereka. Itu si Ren nyapa kita. Iya, gue sih ogah temenan sama dia. Takut ketularan jadi yatim piatu. Gue juga jijik banget sama dia, gak punya emak bapak. Ayolah, pergi. Kenapa mereka ngomong gitu? Emang gak punya emak bapak bisa nular ya? Ternyata punya jatah dengar gak enak. Itu kan si Ren, anak yang ditemuin di tong sampah. Iya, ma bapaknya aja ngebuang dia pas bayi karena dia memang sampah. Jangan kenceng-kenceng ngomongnya, ntar dia denger gimana. Jatah dengar dia kan selalu 0. Akhirnya jatah dengarku 0 lagi. Guys, kata Pak Tutung besok orang tua kita wajib ke sekolah buat ambil rapot. Mampus lo, Ren culun. Gak bisa ngambil rapot. Iya, emang anak yatim piatu kayak si Ren gak pantas sekolah di sini. Diam kalian semua. Emangnya Ren ngerugiin kalian? Kalau kalian berani bully Ren lagi, gue bakalan bakar sekolah ini. Lo ngebelain si Ren. Kata papa aku gak boleh kasih tahu siapapun kan? Permisi, saya anak baru kelas IPA 2 di mana ya? Pekerjaan ayah lo apa? Tukang bangunan. Gue nggak level ngobrol sama lo. Mendingan lo bawain barang gue nih. Gak mau. Udah turutin aja, Ella itu anak pengusaha paling kaya di kota ini. Oh ya, terus kenapa? Berani ya lo ngelawan gue? Rasain nih. Heh, anak tukang bangunan. Maaf om, siapa ya? Om, emangnya saya ini om kamu apa? Panggil saya yang mulia Tuan Den. Dia yang pukul aku, Pak. Aku gak mukul Ella kok. Cepat kamu berlutut dan menggonggong kayak anjing. Cepat ikuti kata Tuan Den, dia itu pengusaha terkaya di kota ini. Kamu mau dipenjara? Aku gak mukul Ella, Bu. Ella yang nampar aku. Bacot lo, anak tukang bangunan. Apa-apaan ini? Jenderal, kenapa Jenderal ada di sini? Ren itu anak saya, kalian apakan dia? Ini cuma salah paham. Jenderal, saya nggak tahu apa-apa. Dari tadi saya belain Ren kok. Cepat bakar sekolah ini dan jatuhkan hukuman yang berat kepada Den dan guru itu. Jenderal, ampuni saya. Jangan hukum ayahku. Apa ini maksudnya? Sistem bakal nentuin barang apa yang wajib ada di kelas lo. Kalau nggak ada, muridnya bakal dihukum mati. Hah? Spidol? Mana spidol di kelas kita? Itu Ren, barusan gue baru beli online. Wah, untung aja lengkap. Anak IPA udah musnah karena nggak ada papan tulis di kelas mereka. Barang wajib mereka papan tulis tadi. Serem banget. Hah, celengan? Mana ada celengan di kelas ini? Aduh, gue belum pergi umroh. Gue nggak mau meninggoy. Tenang aja ya guys ya. Gue bawa celengan Kuromi canggih nih. Ah, nice. Kasian adik gue yang malang. Adik kamu kenapa? Meninggoy Ren, gara-gara di kelasnya nggak ada yang bawa buku. Lah, emang selama ini mereka nggak bawa buku? Enggak, mereka belajarnya pakai HP. Hah? Dasi pramuka? Hari ini kan nggak ada pelajaran pramuka. Mana ada yang punya dasi itu? Aku harus buru-buru cari dasi itu. Nggak keburu Ren, waktunya sisa 5 detik. Bertukar hidup dengan orang kaya atau orang miskin? Ya orang kaya lah.
Kok kamu tega tinggalin mama sih, Ren? Emang uang jajan yang mama kasih nggak cukup? Ya jelas kurang lah, mama cuma kasih aku 100.000 per bulan. Itu kan cukup untuk beli Indomie setiap hari, nak. Uang jajan teman-temanku aja dikasih orang tuanya 10 juta. Kamu kan tahu, nak, gaji mama sebulan cuma 3 juta. Jadi orang kaya sekarang apa besok? Ya sekarang lah. Kak, minggir. Aduh, Dek, kamu kenapa dorong kakak? Gak sengaja, Kak. Ya udahlah, seenggaknya 24 jam lagi bakal jadi orang kaya. Woi Ren, baju lo itu mulu, lo nggak mampu ya beli baju baru, dasar miskin. Sebentar lagi kalian gak bakal bisa ngejek aku lagi. Selamanya kita bakal tetap ngejek lo miskin. Gak usah berharap berubah nasib. Selamat, Anda telah menjadi orang kaya. Ren, kamu dikurung di kamar selamanya. Kenapa gitu, Ma? Mama cuma simpanan papamu. Kamu itu anak haram, jangan sampai ada yang tahu kalau kamu hidup, apalagi istri dan anak sah papa. Bertukar wajah sama papa atau sama mama? Bertukar wajah sama papa kayaknya seru. Pagi, Mas. Kok kamu pakai bajunya si Ren sih? Iya mah, tadi papa salah ambil baju. Ada-ada aja kamu, Mas. Ya udah cepet berangkat ke kantor, udah telat tuh. Iya mah, papa berangkat dulu ya. Bener-bener cosplay jadi papa aku ini. Pagi, Pak Bos. Iya, pagi. Bapak kenapa pakai baju cewek? Ini baju anak saya, istri saya salah ambilin. Oh, gitu ya. Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kamu siapa? Kamu lupa sama aku kan selingkuhan kamu. Hah? Jadi selama ini papa punya selingkuhan di kantor. Sayang, nanti malam kamu jadi nginep di rumah aku kan? Kamu kan udah janji mau temenin anak kita di rumah. Anak kita? Ih, palamu kejedut aspal apa gimana sih? Masa kamu lupa? Kan kita baru aja punya anak. Papa bener-bener buaya darat. Dapat 1 juta tiap ada orang yang senyum atau takut. Dor! Kambing. Anak dajal kamu, hampir aja mama jantungan. Ren, gimana ya cara ngomong ke orang tua biar nggak marah? Emang kamu habis ngapain? Gue abis nyolong sendal di masjid, Ren. Wah, kalau gitu mama kamu pasti bakal marah besar. Gue kilaf, Ren, soalnya sendalnya bagus banget. Kebetulan ada kecoa. Bu, ada kecoa, Bu, di pundak ibu. Ih, kecoa! Ih. Lala, kamu tahu nggak sekolah kita ini bekas kuburan? Ih, yang bener loh, Ren. Iya, itu lihat di jendela itu ada... Ada apa, Ren? Nggak ada apa-apa. Dor! Ada setan. Ren, di pundak lo ada sesuatu tuh. Apa sih orang nggak ada apa-apa? Gue indigo, Ren. Gue bisa lihat makhluk kasat mata. Orang nggak ada apa-apa, coba mana kaca? Dapat 2 juta setiap bikin orang ketawa atau orang ketakutan. Bikin orang ketakutan aja deh, lebih menantang. Ren, kamu tahu nggak semalam pintu kamar mama kebuka sendiri, padahal kan kita cuma tinggal berdua. Udah, positive thinking aja, Ma. Paling setan. Pokoknya malam ini mama nggak mau tidur sendiri, rumah kita udah angker. Wah, ada kecoa, aku lempar Lah, ada kecoa di kepalamu. Ih, lucu banget. Ini mah anak kecoa. Kayaknya umurnya baru 2 minggu deh. Di anomali. Lala emang suka banget sama kecoa, Ren. Dia koleksi kecoa di kamarnya. Makasih ya, Ren, kecoanya. Gagal dapet uang deh. Diko, kamu tahu kan katanya tempat ini tuh angker. Iya, tempat ini bekas kuburan. Di belakangmu ada sesuatu. Iya Ren, aku tahu. Di belakangmu juga ada kok. Hah, ada apa? Ada yang lebih seram. Dijaga iblis atau dijaga malaikat? Iya, malaikat lah. Ren, ntar malam datang ya ke acara ulang tahun gue. Di mana? Di Hotel Cucurut jam 7 malam. Ren, jangan pergi ke hotel itu ya. Hotel itu bakal dibom nanti malam. Sorry, aku lupa. Aku ada acara keluarga nanti malam. Dasar nggak setia kawan. Mulai sekarang kita bukan teman. Untung aja ada malaikat penjaga. Nak, kamu udah makan belum? Belum, Mah. Lapar nih. Itu ada bubur di meja. Kamu makan aja ya. Oh, oke, Mah. Jangan dimakan. Itu bubur sianida. Mah, bubur itu ada sianidanya. Pantesan aja tadi buburnya dimakan semut. Terus semutnya jadi pada mati. Enak banget musim hujan dingin. Ren, ayo muter-muter naik motor. Ayo, seru banget tuh. Jangan, Ren. Ada 10 pohon tumbang di jalan. Jangan deh. Ren, tahun baru mau ikut bakar-bakar nggak di rumah gue? Enak tuh bikin jagung bakar. Rumah dia bakal kebakaran pas barbekyuan. Wah, jangan bakar-bakar deh, ntar rumahmu kebakaran. Lo nyumpahin rumah gue kebakar. Pokoknya aku pengen cobain rokok. Ren, awas ya kalau sampai kamu ngerokok, mama usir kamu dari rumah. Enggak kok, Mah, tenang aja. Akhirnya aku bisa cobain rokok, dari dulu pengen banget coba. Hai Ren,
Apaan tuh yang lo pegang? Lihat dong. Enggak kok, ini cuma penghapus. Baru lihat gue ada penghapus model gitu. Iya, hampir aja ketahuan. Anak-anak, hari ini ada razia tas ya. Pastikan kalian tidak membawa barang-barang terlarang. Kalau sampai ada yang ketahuan, Bapak akan panggil orang tua kalian. Gawat, aku harus umpetin nih di kantong biar nggak ketahuan. Pak, cek aja. Sini tasmu. Oke, kamu lolos. Nyalain di mana ya biar nggak ada yang tahu. Oh iya kan ada kelas kosong, aku kesana aja pasti nggak ada orang. Ternyata rokok biasa aja nggak ada spesial-spesialnya, masih lebih spesial nasi goreng. Lebih spesial lagi kalau mamamu Bapak panggil ke sekolah ya, Ren. Pak, please jangan Pak, mama saya lebih galak daripada monster, saya bisa dipentung jadi ayam geprek. Mantap. Aku tahun ini kan udah belajar sangat keras, aku pasti dapat nilai bagus. Kok D, harusnya kan A. Ren, nilai kamu dapat apa? Aku dapat D, Ma, tapi ada yang aneh seharusnya. Udahlah nggak usah banyak alasan. Kamu emang udah bodoh dari lahir. Ma, Rana dapat nilai A loh. Wah, pinter banget Rana. Ren, kok lo bisa dapat nilai D sih? Padahal gue lihat lo rajin banget belajarnya sampai begadang. Iya, aku juga bingung, malah adik yang dapat A. Adik kembar lo si Rana. Iya. Ih, dia kan sering bolos, kok bisa ya dia dapat nilai A? Ngomongin gue ya, sirik ya lo pada. Pak Adi, kayaknya nilai saya tertukar sama Rana. Bapak yang menentukan nilai kalian, kamu nggak boleh komplain. Tapi kan Pak. Cukup, pokoknya Rana yang pantas dapat A. Pagi Pak Adi. Hai Rana cantik. Ren, gue menemukan sesuatu. Lo lihat deh video ini. Ini kan Rana adikku. Dia kepergok pelukan sama Pak Adi. Pak Adi kan udah punya istri. Jangan-jangan penyebab nilai aku kalah sama dia. Karena Rana pacaran sama Pak Adi.